bersama Lause Meliana dan Cewenwen dalam ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah di pagi hari ini. Tuhan sendiri yang memimpin jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Celu, lagi ngapain? Lagi mikirin apa ini? Ada tsunami. Ada tsunami. Tsunami? Mana tsunaminya? Belum sekarang. Tapi aku baca berita katanya bakalan ada tsunami di tempat kita. Bayangin lah seseremnya kayak gimana. Rumah-rumah itu bisa hancur, banjir di mana-mana. Apalagi sekarang lagi corona, kita harus stay at home. Gimana dong Lause, aku cemas. Cewenwen percaya nggak sih sama Tuhan? Percaya nggak kalau Tuhan itu menjaga kita? Percaya sih, tapi Tuhan kan nggak kelihatan Lause. Memangnya tsunami-nya udah kelihatan? Ya belum juga. Nah tapi kok Cewen percaya pada tsunami yang belum terjadi dan belum kelihatan wujudnya? Iya juga ya, tapi terus gimana dong? Nah adik-adik, Tuhan memang tidak bisa kita lihat, tapi kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan. Apalagi kalau kita betul-betul percaya dan mau taat kepadanya. Percaya Tuhan memberi kita kekuatan, tapi kalau percaya pada tsunami yang belum kelihatan, itu membuat kita ketakutan. Pilih yang mana yo? Wah, aku tentu pilih percaya dan taat mengikut Yesus. Adik-adik juga kan? Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Bahasa Mandarin ya. 我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。Adik-adik, Cewenwen, Lause hari ini mau tunjukkan ke kalian bahwa meskipun kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, ayo Cewen, Lause tutup matanya dulu ya. Oke, Lause. Nah, Cewen percaya nggak sih sama Lause? Percaya, Lause. Oke, kalau gitu. Nah, sudah siap? Cewen sekarang harus ikutin aba-aba dari Lause ya. Siap? Adik-adik di rumah juga perhatiin ya. Cewen Lause nggak sih? Satu langkah ke kanan, gerak. 2 langkah ke belakang, gerak. 1, 2. Nah adik-adik, Lause ya mau kasih kursi di belakangnya Cewen. Mau suruh Cewen duduk. Kira-kira bisa nggak ya? Tapi jangan sampai kedengeran Cewenwen ya. Sekarang Cewenwen putar ke kanan. Mundur 1 langkah. Nah, sekarang Cewen boleh duduk, tapi nggak boleh meraba-raba ya. Oke, Lause. Wah, seru banget. Tuh, ajaib banget kok bisa tiba-tiba ada kursi, padahal tadi nggak ada kursi. Nah, Cewenwen dan adik-adik di rumah, dari sini kita belajar. Meskipun mata kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang melihat dan memberikan yang terbaik buat kita.
betul Lause, aku jadi sadar saat mataku tadi ditutup karena aku mengenal Lause, aku percaya. Aku juga mau benar-benar mengenal Tuhan dan sepenuhnya percaya kepadanya. Yuk adik-adik, mari kita terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Jangan lelah karena Tuhan akan menopang kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah adik-adik, Cewen-wen, tadi kita habis main tutup mata kan? Sekarang Lause mau tunjukin sesuatu yang lebih keren lagi, magic. Wah, apa itu Lause? Ini ya, Lause punya satu gelas penuh berisi air dan sepotong karton, oke? Kardus ya. Nah, kira-kira kalau Lause jungkir balikkan gelas ini, airnya tumpah nggak? Ya jelas tumpah lah Lause. Nih kita coba ya sama-sama ya. Pelan-pelan ya. Kita lihat nih. Pelan-pelan ya. 1, 2. Tara! Wah, kok bisa Lause? Nah, kadang hidup kita seperti gelas terbalik ini. Ada kejadian yang membuat kita marah, jengkel. Kita nggak ngerti. Kenapa sih Tuhan hidupku kok seperti ini? Kondisiku kok kayak gini? Tapi ketika kita percaya sepenuhnya kepadanya, lihat nih. Wow, keren Lause. Ajaib ya. Bisa nggak tumpah airnya? Ketika kita percaya sepenuhnya pada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mengerti yang terbaik buat kita. Dan karena di mata Tuhan, semua itu sama. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Kita semua istimewa.
bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Halo adik-adik semuanya, mana kabarnya? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah nyanyi toh, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Lesi Ivan belum cerita, Lesi Ivan mau main sulap terlebih dahulu dan ditemani oleh dua adik kecil. Namanya siapa? Kenalin dong. Halo, nama saya Samuel. Samuel. Kalau kamu? Nama saya Jason. Oke, Jason dan Samuel. Oke, hari ini Lesi Ivan mau main sulap dengan kartu. Tapi ini bukan sembarangan sulap kartu. Kita mau main tambah-tambahan. Jadi semua bisa toh tambah-tambahan. Jason bisa? Sam? Bisa, Pak. Bisa. 2 tambah 2 berapa? 4. 6 tambah 4? Nah, berapa? 6 tambah 4. 10. Nah, 10. Oke, sekarang kita mau main tambah-tambahan, tapi main tambah-tambahannya pakai kartu. Ya, depan keluarin kartu. Nah, oke. Kamu tahu enggak jumlah kartu ini tuh ada berapa? Kartu remin. Tahu enggak? 52. Tuh, jumlahnya ada 52. Nah, sekarang Jason dulu. Kamu keluarin kartunya, keluarin 10 kartu. Tapi karena ini tambah-tambahan, kamu bagi 2. 1, 2, ini ya, sampai 10. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Oke, berarti 5 tambah 5 ada berapa? 10. 10 ya, 5. Oke, kamu rapiin. Kamu rapiin kartunya. Oke, ditumpuk. Rapiin. Oke, jadi di sini ada 10 kartu ya. Ada 10 kartu. Nah, sekarang tanganmu mana, Sen? Tanganmu. Tangan kiri. Tutup. Tangan kanannya tutup. Tuh, ditutup. Nah, tutup di atasnya. Oke? The sandwich ya. Oke, jadi di sini ada
10 kartu. Jason, kamu bilang stop kapan aja? Stop. Stop, oke, ambil. Dan tunjukin ke teman-teman adik-adik semua, tunjukin ke Sam juga, boleh. Sudah? Sudah? Sudah, taruh. Oke. Kartunya itu angka 3 wajib, 3 yang kayak layang-layang itu. Iya. Ya, benar ya? Iya. Oke, karena ini 3, jadi Loise Ivan mau tambahin 3 kartu ke sini. Tapi karena ini sulap, jadi bukan ditambahin 3, cuma diginiin aja. 1, 2, 3. Jadi 10 tambah 3 berapa? 13. Sekarang Sam hitung ya. Hitung kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung, kamu yang hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ya? Iya. Oke, sekarang nih kamu tutup. Kamu yang pegang di sini. Jangan sampai Loise Ivan sentuh kartunya ini ya. Oke. Nah, sekarang Loise Ivan kocok kartunya. Kamu bilang stop kapan aja. Oke? Loise Ivan merem. Stop. Stop. Sudah? Oke. Hafalin? Sudah? Sudah? Nih, teman-teman, lihat. Kamu yang ambil, kamu tunjukin. Tunjukin ke Jason juga. Sudah? 7. Sudah ya? Oke, karena tadi kamu bilang 7. Tapi kan bunganya enggak tahu toh. Lambangnya juga sama, 7 wajib yang kotak itu. Nah, benar ya? Nah, 7 wajib. Nah, sekarang berarti karena ini 7, kita tambah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang Jason itu. 1. Yang di rumah adik-adik semuanya juga hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Jadi sulapnya hari ini tambahan. Jadi secara luar biasa, Loise Ivan tidak memasukkan kartunya, tapi cuma di seret langsung ketambah. Nah, tapi hari ini kita mau mendengarkan, tuh lihat ke kamera. Hari ini kita sama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang bagaimana secara luar biasa Tuhan itu menyediakan kebutuhan dari anak-anaknya. Makanan tidak habis-habis, selalu disediakan oleh Tuhan. Lebih hebat daripada sulap ini. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita mau dengerin firman Tuhan. Bye-bye. Oke, adik-adik semuanya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa ya. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang, kami memuji nama-Mu, kami boleh bersama-sama sekolah minggu meskipun kami melakukan dalam sekolah minggu online. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong agar setiap dari kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi tadi kan sudah lihat sulap toh. Sulapnya kan gimana kartunya itu bisa tambah sendiri. Gak ditambahin, tapi ketika tes ketambahan. Nah, hari ini kita mau melihat suatu hal yang ceritanya yang jauh lebih luar biasa karena kita punya Tuhan yang lebih hebat, lebih kuat daripada cuma permainan sulap tadi itu. Nah, hari ini Loise Ivan mau cerita tentang seorang nabi, namanya adalah Nabi Elia. Nah, kalau yang punya Alkitab adik-adik semuanya, Loise Ivan ajak kita buka dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Jadi pada waktu itu Nabi Elia itu melayani Tuhan ketika bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang jahat, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini itu tidak bertobat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Tidak ada hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Jadi akhirnya bangsa Israel itu mengalami kekeringan, di mana-mana kering, air di sungai pun menjadi kering. Jadi semua orang menderita pada waktu itu. Termasuk
Nabi Elia. Nabi Elia meskipun jadi melayani Tuhan, tapi karena di bangsa Israel ada kekeringan, ya juga Nabi Elianya akhirnya mengalami kekeringan itu, sulit minum, sulit makan. Nah, suatu saat karena kekeringannya itu sudah sangat hebat, Tuhan itu bilang sama Nabi Elia, kamu pergi ke Sarfat, nanti akan ketemu sama seorang perempuan. Nah, perempuan itu nanti yang akan memberikan kamu makan. Akhirnya Nabi Elia datang ke Sarfat. Nah, ketika datang ke Sarfat, dia ketemu sama seorang perempuan yang membawa kumpulan kayu-kayu. Nah, ketika dia ketemu dengan perempuan tersebut, Nabi Elia bilang sama perempuannya itu, buatin, kasih aku minuman dan buatin aku roti. Tapi perempuannya itu bilang, bahan di rumah untuk membuat aku roti, tepung, minyak, itu tinggal sedikit. Suka ini aja aku ngambil kayu bakar, aku mau membuat itu, dan terakhir tepung roti itu roti buat aku makan sama anakku satu-satunya, kemudian aku enggak tahu aku bisa makan apa lagi. Tapi Nabi Elia bilang sama perempuan ini, enggak apa-apa, kamu buatin buat aku dulu minuman dan juga makanan. Karena firman Tuhan berkata demikian, kalau kamu melakukan semuanya itu, maka tepung dan minyak, semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis sampai masa kekeringan ini itu berakhir. Nah, ketika perempuan itu mendengarkan perkataan Nabi Elia, dia pun taat dan dia pulang ke rumah, dia membuat dari tepung, dari minyak yang tersisa itu, dan akhirnya makan bersama-sama dengan anaknya dan juga bersama-sama dengan Nabi Elia. Tapi yang luar biasa adalah akhirnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi. Tepung, minyak itu tidak pernah habis. Padahal pada waktu itu tinggal sedikit banget, tapi tidak pernah habis. Selalu ada sampai bagaimana masa kekeringan itu berakhir. Nah, adik-adik semuanya, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Allah itu menyediakan. Tuhan Allah itu memenuhi kebutuhan Nabi Elia dan juga perempuan dan bersama anaknya itu. Dia tidak kekurangan dan Tuhan memenuhi segala kebutuhannya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik semuanya, mengingatkan lo Ivan, bahwa kita ini tuh punya Tuhan yang sangat sayang kepada setiap dari kita. Ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus menebus setiap dari kita, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada setiap dari kita. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada setiap dari kita, maka segala kebutuhan yang kita butuhkan itu pasti akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, maka Los Ivan mengajak setiap dari kita untuk belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan setiap dari kita. Apa yang kita butuhkan, kita bisa berdoa, kita minta sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, tolong agar setiap dari kami dapat belajar untuk terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Engkau berjanji, Engkau pasti akan memenuhi kebutuhan setiap dari kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jadi sekarang kita akan ayat hafalan seperti biasa. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saya ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, biarlah ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap dari kita bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan dari kita. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, Tuhan pasti akan memenuhinya. Karena Dia sangat sayang, Dia peduli, Dia memperhatikan hidup setiap dari kita. Oke, jadi hari ini kita sudah masuk ke aktivitas. Firman Tuhan menyanyi sudah, firman Tuhan sudah. Kemudian kita juga ayat hafalan sudah. Terakhir, aktivitas. Nah, aktivitasnya hari ini kita mau membuat ini nih. Apa itu? Tempayan. Ini adalah contoh
tempayan yang digunakan pada waktu itu ini tempayan yang simple yang bisa kita buat bersama-sama. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah satu kertas, ini bisa kertas HVS, kemudian minta sama papa mama dijadiin kotak, atau pakai kalau punya origami di rumah, nah itu lebih baik lagi. Sudah ya, siap semuanya adik-adik? Nah, sekarang kertas origaminya ini dilipat menjadi 2. Sudah, dibuka, terus yang sisi atas dilipat ke sisi bawah. Sudah kan? Nah, sekarang yang sisi atas, yang kanan, dilipat ke titik tengahnya ini. Nah, kalau adik-adik semuanya sampai sini sedang ngikuti, pasti jadi rumah, kayak rumah seperti ini. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang bawahnya, ini tuh dilipat ke sini. Oke. Dilipat sudah. Kalau sudah dibalik terus oke. Nah, kalau sudah sisi sini dilihat. Nah, sisi yang sininya dimasukin ke dalam sini. Nah, kalau misalnya adik-adik semuanya benar, harusnya dapat seperti ini nih. Sekarang yang sisi sini ya, atasnya dilipat 1, 2. Sudah, sininya dilipat seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, nanti yang di tengahnya sini bisa ditulis ayat hafalannya tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ketika adik-adik semuanya lihat ini, adik-adik bisa ingat Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita. Wah, firman hari ini seru sekali ya. Meski kita kadang merasa takut, tapi kita bisa memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan begitu mencintai kita dan Dia sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, seperti Dia menolong Elia dan janda di Sarfat. Jadi gimana adik-adik di rumah? Apakah kalian mau memilih percaya pada penyertaan Tuhan dalam hidup kalian? Great! Sampai di sini ya ibadah hari ini. Mari kita nyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online.